Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya sehingga insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhai di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, generasi penerus mereka semua, minal ulama'il amilin wal musannifin wal awliya wa syuhada wa salihin. Mudah-mudahan kita semua termasuk istiqomah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa disisipkan untuk zikir pagi ya, di sela-sela kita ngaji. Asbahna wa asbahalhamdulillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ma'as wa habibin ni'mah au bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarikalak, dan seterusnya. Mudah-mudahan di sela-sela kita ngaji ada pahala tambahan zikir juga, karena kita dalam rangka untuk mengkaji beberapa wirid yang kemarin kita pelajari ya. Kita sampai pada halaman ini, halaman 63. Ada zikir atau doa sebelum tidur ini ya, diantaranya ini yang terakhir kemarin, hadis Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, idza ataita madji'aka, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah sama dengan wudunya untuk salat. Tsumma ittaji' ala shiqqatikal aiman, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Jadi yang sisi tubuh sebelah kanan itu di bawah. Tsumma qul, kemudian katakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku alja'a sandarkan ya, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam rangka raghbah itu penuh harap dan rahbah itu penuh rasa takut kepadamu. Jadi keseimbangan antara rasa harap dan takut itu perlu kita biasakan ya, karena memang harap dan takut ini seperti dua sayap burung yang harus dua-duanya seimbang ya, tidak terlalu merasa takut sehingga merasa putus asa dari rahmat Allah, juga tidak menjadikan kita sembrono ya, menjadikan kita lengah dan menjadikan kita lalai kalau terlalu banyak berharap. Dominan berharap itu juga tidak tepat, dominan takut itu juga tidak tepat. Makanya di sini digabung, rohbatan itu penuh harap, rohbatan itu penuh rasa takut ya. Ilaik, hanya kepadamu. La malja'a wa la manja mink, tidak ada. Malja itu tempat kembali, manja ini tempat untuk berlindung.
tempat untuk selamat itu kecuali darimu. Minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk kembali atau tidak ada tempat untuk selamat. Minka darimu kecuali ilaika, kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalt. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalt, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Fa innaka in mitta fi lailatika, maka jika baca doa ini kemudian kamu, kata Nabi, terus meninggal di malam itu, mitta alal fitrah, maka kamu akan meninggal dalam fitrah, ya, kesucian, ya. Karena semuanya kan sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk keimanan dan seterusnya. Wa in asbahta, jika kamu ternyata belum meninggal dan pagi hari bangun, asabta khairan, maka kamu telah mendapatkan kebaikan, ya. Nah, jadi bahkan tidur pun seorang muslim itu berpahala, gitu ya. Jika kita tahu caranya, ya. Bahkan tidur pun, ya, itu kita bisa mendapatkan pahala, ya, dan itu menjadi bagian dari zikir tidur itu. Nah, ini yang kadang kita belum ngeh, ya, belum merasa, oh kok bisa ya tidur, kan nggak ngapa-ngapain gitu, ya, nggak melakukan apa-apa terus bisa dapat pahala. Yang dihitung ibadah kan ada aktivitas fisik dan seterusnya, ya. Tapi ternyata jika diawali, memang tidur kita tidak sadar, tapi jika diawali dengan niat yang baik, ya, berdoa, memasrahkan kepada Allah, itu bagian dari cara supaya selama tidur itu mendapatkan pahala. Nah, termasuk misalnya kisah dalam Al-Quran, ya, seperti Ashabul Kahfi yang disunahkan baca di hari Jumat seperti ini. Itu kisah Ashabul Kahfi kan tidurnya ratusan tahun. Nah, tapi mereka masuk gua dan tidur itu kan niatnya baik. Nah, mereka lari dari penguasa zalim dan untuk menjaga keimanan, kemudian oleh Allah ditidurkan dan ratusan tahun. Dan selama itu berpahala, dicatat dalam rangka berpahala. Kemudian setelah mereka dibangkitkan, itu baru kemudian berubah untuk pahala yang lainnya, ya. Sama sekalian dan melakukan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu li Fatimah, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya dan kepada Fatimah, idza akhadtu mamadji'akuma, jika kalian sudah mulai ingin tidur di tempat tidur kalian berdua, au awaituma ila firasyikuma, atau kalian sudah berada di atas kasur kedua kalian, maka fasabbihallah salasan wa salasin. Ini doa lain, ya. Boleh juga dengan cara bertasbih 33 kali selain doa tadi. Fasabbiha, kalian berdua hendaknya bertasbih 33 kali, wahmadahu salasan wa salasin, kemudian tahmid, baca alhamdulillah 33 kali, wa kabbirahu arba'an wa salasin, kemudian bertakbir 34 kali, fahuwa khairun lakuma min khadim. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian berdua yang punya seorang pembantu, ya. Nah, itu sudah cukup. Artinya pembantu itu kan tugasnya melayani, bahwa cukup selama tidur itu ada yang menjaga, ada yang melayani dan seterusnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian hadis Abi Hurairah fi hifdzi zakati Ramadan masyhur.
Nah, ini juga hadis tentang Abu Hurairah pernah mendapatkan tugas menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Ini kisahnya sangat masyhur. Bahwa Abu Hurairah itu mendapat nasihat dari setan. Ya. Nah, jadi apa namanya? Ada ungkapan ya, unzur maqala wala tanzur mangqala gitu ya. Ini pepatah saja. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Artinya, kalau ucapan itu baik, datang dari mana saja ucapan itu terima, ya, bisa diamalkan. Ya. Nah, contohnya ini Abu Hurairah ini mendapat nasihat dari setan ya. Bagaimana ceritanya? Coba ini ceritanya hadis panjangnya ini disingkat hadisnya. Hadis panjangnya di malam pertama beliau menjaga harta zakat itu ada pencuri yang masuk dan mengambil sebagian harta zakat itu, tapi Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Ditangkap, kemudian akhirnya dia ampun ya, minta ampun, mohon maaf dan seterusnya, kami sedang butuh dan seterusnya. Akhirnya dimaafkan dan dilepas oleh Abu Hurairah. Kejadian itu dilaporkan kepada Nabi. Nabi menjawab, nanti malam dia balik lagi. Benar, malam kedua dia Abu Hurairah semakin bersiap ya. Kemudian balik lagi, kemudian ngambil lagi, dan kemudian ketangkep lagi, ampun lagi oleh Abu Hurairah karena kasihan dilepas. Dilaporkan kepada Nabi, nanti malam balik lagi dia. Malam ketiganya balik lagi, ketangkep lagi. Tapi setelah itu dia membocorkan rahasianya ya. Idza awaita ila firashikuma, idza awaita ila firashika, ini yang malam ketiga. Wa fihi anna syaitanan qala, setan itu berkata kepada Abu Hurairah, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Kita semua sudah hafal ya. Fa innahu lan yazal 'alaika minallahi hafid. Jika kamu baca ayat kursi sebelum tidur, maka kamu akan ada yang menjaga dari Allah ya, yang diberi tugas oleh Allah untuk menjagamu. Fa innahu lan yazal 'alaika minallahi hafid. Ada penjaga yang akan menjagamu selama kamu tidur. Wala yaqrabuka syaitanun. Dan tidak akan ada setan yang mendekat kepadamu. Kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Nabi. Faqala, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ya. Wahai Abu Hurairah, dia saat itu berlaku jujur padahal dia seorang pendusta. Setan itu maksudnya ya. Sadaqa wa huwa kadzub. Dia jujur saat itu, di malam itu dia jujur. Artinya benar ya, yang diucapkan bahwa ayat kursi itu manfaatnya itu, fadilahnya. Tapi dia sebenarnya seorang pendusta. Ya, seorang pendusta. Nah, jamaah sekalian, dari sini bahwa ucapan itu kalau baik kita ambil ucapannya. Ya. Ada juga hadis Nabi yang lain, al-hikmatu dhallatul mu'min. Kata-kata hikmah itu atau semua bentuk kebijaksanaan itu seperti sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dari mana saja seorang mukmin ini mendapatkan hikmah, maka dia berhak mengambilnya. Meskipun dari seorang kafir atau bahkan tadi setan itu ya. Nah, jika ada sebuah kebijaksanaan, perilaku, ucapan bijak yang itu keluar dari mana saja dan kita berhak mengambilnya karena kita seorang mukmin ya yang beriman, kita berhak mengambilnya. Kebijaksanaan itu dan untuk agar menjadi manfaat bagi kehidupan kita baik untuk dunia maupun untuk akhirat ya. Itu al-hikmatu dhallatul mu'min. Kemudian
anna wajadaha, dari mana saja dia dapat, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak untuk mengambilnya. Kemudian berikutnya, wa fi afradi Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala, bahwa Nabi pernah saat beliau menuju tempat tidurnya, beliau juga berdoa begini. Beda-beda ya doanya, tinggal bagaimana dipilih saja atau bisa dibaca semuanya. Ya sama dengan kira-kira doa istiftah sebelum baca Fatihah dalam sholat. Itu bisa dipilih ya, banyak, ada beberapa riwayat. Di antaranya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum. Seperti doa makan. Tapi ada tambahannya, wa kafana wa awana, dan telah mencukupkan kami, juga awana, memberikan kepada kami tempat tinggal. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi. Berapa banyak orang yang merasa tidak cukup, juga ada juga banyak orang yang belum punya tempat tinggal. Itu artinya bersyukur ya, sebelum tidur bersyukur bahwa Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Jadi melihat kepada masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah, itu diantara doa yang lain ya. Kemudian berikutnya, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ. Nah, setelah tidur selesai ya. Kemudian jika dia mulai bangun untuk tahajud, ya, salat tahajud di malam hari, فَلْيَدَعُوا بِدُعَاءِ Rasul SAW. Maka hendaknya berdoa dengan doanya Rasulullah SAW. Allahumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, engkau adalah Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji bagimu. Anta qayyumus samawati wal ard wa man fihim. Engkaulah qayyum itu yang mengurus segalanya, penanggung jawab langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ya. Karena dia adalah satu-satunya pencipta yang mengatur segalanya. Walakal hamdu antal haq. Segala puji bagimu, engkaulah yang maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu maha benar, janjimu benar. Wa liqa'uka haq, bertemu denganmu suatu kebenaran nanti di surga ya. Wal jannatu haq, surga adalah benar. Wan naru haq, neraka benar. Wan nabiyyuna haq, para nabi juga benar. Wa Muhammadun haq, Nabi Muhammad juga benar ya. Kemudian wasa'atu haq, hari kiamat benar adanya. Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku pasrahkan, aku serahkan kepadamu. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku bertaubat, aku kembali. Wa bika khasamtu, dan denganmu aku khasama itu menyerahkan permusuhan, artinya semua bentuk permusuhan engkau yang maha memutuskan ya. Wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku serahkan keputusan hakim ya, keputusannya. Faghfirli, maka ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang lalu dan apa yang akan datang. Nah, minta ampun dari dosa sebelumnya dan dosa yang sedang atau akan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku umumkan, yang aku nampakkan. Nah, ini diantara doa sebelum saat bangun ya, saat bangun tidur. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkaulah yang lebih tahu, maha tahu daripada aku sendiri. Antal muqaddim, engkaulah yang maha dahulu, maha lama. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang maha akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya. Ini saat bangun malam hari ya. Kemudian berikutnya, wal yatahajjat an yakuna akhira kalamihi indan naum zikrullah. Setelah itu dia bertahajud, sholat sunnah malam ya. Maka hendaknya
di akhir ucapannya saat kemudian zikir kepada Allah. Wa awwalu ma yajri ala lisanihi inda tayakkud zikrullah. Maaf, ini bukan ya tahajjud ya, yajtahid an yakuna akhir kalamihi inda naum zikrullah, dan hendaklah bersungguh-sungguh berusaha untuk menjadikan akhir ucapan sebelum tidur itu zikir kepada Allah. Dan awwalu ma yajri, dan apa yang dia ucapkan setelah dia bangun juga zikrullah. Sebelum tidur berzikir, setelah tidur, bangun tidur itu juga berzikir. Diawali kehidupannya dengan berzikir. Fahatani alamatani alal iman. Dua cara itulah itu menjadi tanda seseorang beriman, ya. Orang beriman, dan itu yang membedakan antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Orang tidak beriman ya sudah tidur aja begitu. Bangun ya bangun gitu kan. Gitu. Tapi kita beda gitu. Kita mau tidur ingat ya, meskipun mungkin kalau tidak sempat ya doa pendek saja. Tapi kemudian bangun juga sama. Kalau tidak sempat ya doa pendek saja dan selesai. Tapi kalau ada waktu ya sebaiknya dihayati ya, kemudian direnungi doa-doa yang tadi, di apa namanya, maknanya juga dihayati ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya al-wirdul khamis, wirid yang kelima. Di antara wirid malam itu yadkhul bimudhi an-nisfil awal ila an yabqa minal laili sudusahu. Masuk di separuh malam ya, an-nisfil awal, sampai malam sisa 1/6-nya. Ini adalah waktu mulia ya. Tengah malam sampai malam sisa 1/6 itu waktu yang mulia. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu sholatil laili afdal?" Salat malam yang mana yang paling utama? Jawab Nabi, nisful laili au jauful laili wa qalilun fa'iluhu. Tengah malam ya, dan sedikit orang yang melaksanakan. Tanda nomor 1 ini ya. Dan penjelasan riwayat hadisnya, wa fi sanadihi Abu Muslim al-Jadmi lam yuthikhu ghairu Ibnu Hibban walakin yataqawwa mimma rawal jama'il al-Bukhari min hadis ya as-salatu fi jawfil lail. Hadisnya yang sanad itu ada seseorang yang dalam mata rantai perawinya tidak kuat, tapi dikuatkan dengan riwayat yang lain ya. Nah, ini ada riwayat yang lain, artinya hadis itu bisa dipakai. As-salatu fi jawfil laili, riwayat Tirmidzi. Kemudian ada riwayat yang lain, Hasan, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Fa in istata an takun mimman yadhkurullah fi tilka sa'a fakun. Jadi hadisnya ada bermasalah di mata rantai perawinya, tapi ada riwayat yang lain, redaksi yang lain yang menguatkan, bisa dipakai. Kemudian waruwiya anna Dawud alaihi salam qala. Nabi Daud ya, ya Rabb ayyatu sa'atin aku mulaka. Jam berapa aku bangun untukmu? Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepadanya, ya Dawud, la takum awwalal lail wala akhirah. Janganlah kamu bangun di awal malam atau di akhirnya. Tapi walakin kum fi syatril lail. Bangunlah di tengah malam, hatta takhlubi, sehingga kamu bisa berdua denganku. Artinya banyak orang tidur kan. Wa akhlubik, dan aku juga berdua denganmu. Warfa ilayya hawaijak, sampaikanlah kepadaku semua hajatmu, semua hajat. Ya, itu di malam hari. Ada riwayat yang lain di sepertiga malam terakhir kan ya. Ini riwayat yang lain.
Fa idza qama ila tahajud, jika dia salat malam, qara al-ashr ayat min akhir surat Ali Imran, baca 10 ayat dari surat Ali Imran, ya. 10 ayat terakhir, ya. Itu yang inna fi khalqis samawati wal ardi, ya. Dan seterusnya. Kama ruwi fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Seperti yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim bahwa Nabi melakukan itu. Wal yadamu bima sabaqa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam inda qiyamihi min al-lail. Kemudian hendaknya berdoa dengan doa-doa yang tadi disebutkan saat bangun tidur. Tsumma yastaftih sholatahu rak'abi rak'ataini. Kemudian masuk sholat dan membaca sholat awalnya itu dengan 2 rakaat ringan. Nah, ini yang dikenal dengan sholat istiftah, ya. Sholat istiftah, sholat pembuka yang 2 rakaat ringan saja. 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum yusalli bilail, jika salah seorang dari kalian sholat malam, falyabda, maka bukalah, mulailah dengan 2 rakaat ringan, riwayat Muslim, ya. 2 rakaat ringan. Maka dalam prakteknya sebagian umat Islam ini dipakai di sholat, termasuk di sholat tarawih, karena sholat tarawih itu sholat malam juga, tapi dimajukan. Maka sebagian umat Islam melaksanakan sebelum tarawih ada 2 rakaat ringan. Jadi rakaatnya nambah, tidak 11, ya, tapi berapa berarti? Tidak 13, ya, tapi nambah. 11, ya, 8, terus witir 3, itu diawali ditambah sholat ringan. 13 Ustadz, ya? 13 berarti, 13, ya. Itu atau sebagian, 22 atau 22 yang sebagian yang pakai 21 ya berarti 23, ya. 23 yang pakai 21 berarti 23. Itu sebagian dipraktekkan. Enggak, Ustadz. Kalau yang pakai 20 berarti 22 ditambah witir 3, 25, Ustadz. Oh iya. Pak Ustadz. Tambah lama lagi. Tapi secara umum, ya, doa ini, sholat ini, itu tadi yang menganggap bahwa tarawih itu bagian dari sholat malam. Memang iya, tapi sholat ini, redaksi awalnya itu kan, idza qama ahadukum yusolli. Ini koma ini, ada yang mengatakan itu mau sholat, ada yang mengatakan koma ini bangun tidur. Jadi sholat 2 rakaat ringan ini itu dilakukan jika setelah bangun tidur, berarti malam, tidak di awal malam, gitu, ya. Kalau diartikan koma itu dari bangun tidur, maka sholat 2 rakaat ringan ini setelah bangun tidur. Kenapa hikmahnya? Ya supaya tidak, kan masih agak ngantuk dan sebagainya, ya, diawali dengan 2 rakaat ringan, itu akan membantu supaya segar lagi, gitu, ya. Tidak langsung yang panjang, tambah ngantuk nanti. Atau apa bisa begini, Ustadz? 2 rakaat pertama di sholat tarawih itu atau sholat tahajud kita itu yang ringan, nggak usah ngepol, nggak usah gas. Ya, yang pertama itu qul Allaha dengan inna ataina gitu aja. Jadi kalau kita sholat 8 rakaat, bukan? Ya, tidak ditambahi. Jadi masuk rakaat 2 rakaat yang pertama itu 2 awalnya bisa ringan. Bisa juga gitu. Maaf, apa-apa. Enggak apa-apa gitu kan. Yang penting bahwa di awal rakaat ini kan di luar hitungan 8 atau 20. Tapi kalau difahami untuk supaya kita adaptasi dengan sholat malam,
ya di angka 8 atau di awal angka 8 atau 20 bisa juga. Artinya bahwa sholat malam ini sangat luas gitu ya. Berapapun jumlah rokaatnya ya monggo sekuat tenaganya sendiri masing-masing. Tidak perlu kemudian diperdebatkan jumlah rokaatnya. Yang penting dua-dua. Mau berapa ya monggo silahkan. Ada yang 4-4 itu dan seterusnya ya. Itu pilihan-pilihan yang diberikan oleh Nabi, tidak perlu diperdebatkan bahkan saling menyalahkan. Masing-masing ada riwayatnya ya. Nah, ini termasuk berikutnya ini. Summa yusolli matna matna. Memang ada riwayatnya sholat 2-2, tapi ada riwayat yang lain 4-4 ya. Nah, itu luas saja gitu. Wa aktsaru maru ya anin nabi annahu kana yusalli minal laili salat asyrah rak'ah. Nah, riwayat yang paling banyak dari Nabi itu bahwa beliau sholatnya itu 13 rakaat bersama witir. Itu paling banyak riwayatnya. Apakah itu menunjukkan pembatasan? Artinya harus 13? Ya enggak juga. Gitu ya. Bersama witir itu 13. Wa aqalluhunna, paling sedikit itu Nabi itu melaksanakan 7 rakaat sama witir ya. 7 rakaat berarti 2 terus 3 gitu ya. 2 3 itu paling sedikit. Paling banyak riwayatnya 13. Kalau masih kuat ya nambah boleh sebelum witir, yang jelas nambahnya ya. Maaf Ustadz, kalau 7 rakaat itu, kalau 7 rakaat sekaligus dor gitu Ustadz, 7 rakaat. Sekaligus lalu apa? Salam di terakhir, boleh nggak Ustadz? Sekaligus apa? Maaf. 7 rakaat witir itu ya. 1 terus Ustadz, nggak ada salam-salaman. Salamnya terakhir di rakaat ke-7, boleh nggak Ustadz? Kalau witir boleh, kalau semuanya dianggap witir boleh. Jadi witir itu ganjil kan? Witir itu ganjil. Ya termasuk ini ya, witir itu ganjil itu kan lanjut di ujung saja salamnya atau dipisah. Itu kan jadi permasalahan prakteknya di lapangan dari yang ada gitu kan. Nah, jadi witir itu memang Nabi begitu melaksanakannya langsung. Jadi di awalnya itu yang sholat malam 2-2, di akhir 3 langsung gitu kan. Oh gitu. Nah, 3 langsung. Berarti kalau mau witirnya lebih dari 3, ya lanjut aja gitu. Berapa berarti? 3, 5 atau 7 gitu. Nah, kalau ini yang dimaksud 13 rakaat ini yang sebelum 3 terakhir itu sholat malam. Baru terakhir 3 itu witirnya. Ini 7 juga sama, 2 sebelumnya itu sholat malam, 3 terakhir witirnya. Atau semuanya kalau dianggap witir ya salamnya di akhir saja. Nah, yang menyatakan bahwa witirnya dipisah 2 terus 1 terakhir, nah itu alasannya atau hujahnya itu supaya tidak sama dengan maghrib gitu kan. Maka kemudian dipisah 2 awalnya itu bagian. Jadi niatnya juga agak dibuat dirinci niatnya itu. Bahwa 2 ini bagian dari witir berikutnya gitu ya. 2 ini bagian dari witir berikutnya. Gitu. Kalau tidak dirinci begitu. Rumit Ustadz kalau gitu. Iya, rumit. Kalau tidak begitu ya genap kan. Kalau tidak dirinci niatnya, 2 itu kan genap, bukan witir itu. Inggih Ustadz. Oh. Waduh, terima kasih Ustadz ini. Niatnya harus rinci. Inggih. Kemudian berikutnya, wirid yang ke-6 jamaah sekalian dari malam itu as-sudusul akhir, 1/6 terakhir, yaitu waktu sahar, waktu sahur ya. Nah,
Dan Allah berfirman di sini wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur itu mereka beristighfar. Beristighfar ya. Nah, ini juga waktu mulia. Kenapa juga ada sunnah sahur di waktu ini? Karena waktu mulia. Ya, dan juga hikmah sahur untuk menguatkan kita saat puasa nantinya di pagi harinya. Kemudian juga hadis yang lain, ada hadis yang lain, inna qira'atar rajul akhir al-laili mahdurah. Bacaan Quran seseorang di akhir malam itu mahdurah, disaksikan ya. Seperti dalam ayat juga ini ada inna Quran al-fajri kana masyhuda ya. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Ya, bacaan Quran di waktu fajar atau sebelum fajar. Al-fajr itu antara itu ya. Seperenam terakhir. Itu masyhuda, disaksikan atau mahdurah. Karena ada banyak orang yang lalai di masa-masa itu, ya. Termasuk saat kita sahur, itu kita kadang lalai fokus dengan makanan, lupa dengan yang lain. Makanya ya perlu pengkondisian hati ya. Kita makan tapi hatinya bisa berpikir, bisa yang lain. Wajah atau wus ila rajul waqti sahar, ya. Kemudian ada tawus, pernah dia datang kepada seseorang saat waktu sahur tiba, faqalu, mereka berkata, huwa naim, dia sedang tidur. Faqala, apa komentar tawus ini? Ma kuntu ara anna ahadan yanam waqta sahar. Saya tidak merasa heran ya, kok ada ya satu orang di waktu sahur ini tidur gitu. Artinya melupakan waktu-waktu mulia seperti itu. Nah, kemudian faidza faragal murid min sholatis sahar, setelah dia selesai dari murid itu adalah kita ya, orang yang menginginkan mendapatkan ridha Allah, itu dikenal namanya murid. Jadi bahasa Indonesia murid-murid. Oh, ya. Ini istilah tasawuf Ustaz. Ya, murid ya. itu kan istilah tasawuf ya. Iya betul, itu betul. Jadi istilah tasawuf, tapi maksudnya itu adalah orang yang ingin, sebenarnya ya, orang yang ingin mendekat kepada Allah, orang yang ingin dapat ridha Allah, itu murid. Maka kemudian dijadikan sebuah istilah. Murid itu adalah orang yang memang bersengaja bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang umum itu tidak dikatakan murid dalam istilah tasawuf gitu. Orang yang melaksanakan wirid-wirid tertentu itu dinamakan murid. Ya, padahal semua orang itu berhak menjadi murid. Tapi tingkat wiridnya kan beda-beda masing orang, gitu ya. Jadi tidak hanya ahli tasawuf saja yang punya wirid tertentu. Semua orang Islam itu sebenarnya mereka wirid dalam kehidupannya, semuanya itu berhak menjadi murid, gitu ya. Min sholatis sahar ini ya. Maka kemudian tingkat wiridnya saja yang berbeda satu dengan yang lain, gitu ya. Yang maksimal ya dia bisa full wiridnya ya. Tapi nanti bab bawahnya ini menarik. Coba kita baca dulu ya. Jadi wiridnya masing-masing orang yang beda-beda itu beda-beda ya. Wiridnya beda-beda. Antara pekerja, antara orang ulama, antara pelajar, antara hakim, itu beda-beda wiridnya. Kalau disamakan ini zalim ini gitu kan. Karena kesempatan, waktu yang dimiliki itu kan beda-beda. Kalau wiridnya sama, harus sekian ribu baca zikir, berat gitu. Nah, itu perlu dibedakan. Falyastaghfirillah, saat setelah sholat sahur itu hendaknya dia beristighfar kepada Allah. Waruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaf'alu dzalika. Bahwa Ibnu Umar, dia yang terkenal sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya, termasuk ulama di antara para sahabat. Jadi para sahabat itu beda-beda. Ada yang negarawan, ada yang ulama, ada yang dermawan karena kayanya,
ada yang macam-macam, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis dan seterusnya ya. Itu beda-beda tingkatannya atau kemudian kebiasaannya atau kemampuannya. Para sahabat juga begitu. Ya. Nah, kemudian sekarang masuk pasal berikutnya, faslun fi ikhtilafil aurat bi ikhtilafil ahwal. Ini ya. Pasal tentang berbedanya wirid dengan berbedanya kondisi orang. Nah, tidak disamakan. Nah, di sini beliau mengatakan penulisnya, i'lam, ketahuilah bahwa as-salik, ini juga istilah, jadi istilah dalam tasawuf. Salik itu orang yang berjalan. Sama dengan hadis man salaka thoriqon itu ya. Kalau nama komunitas ini Thoriqul Jannah, ini Thoriqul Akhirah. Sama aja. Amin, amin. Thoriq itu kan jalan ya. An-nasalik, bahwa orang yang berjalan li thoriqil akhirah, yang menempuh jalan menuju akhirat. Akhirat yang ingin kita tempuh kan bukan yang neraka. Neraka kan juga akhirat, tapi bukan itu kan. Maksudnya ya Thoriqul Jannah gitu. Amin, amin. Maksudnya Thoriqul Akhirah ini Thoriqul Jannah. Wah, namanya pengajian ini hebat Ustadz, matur nuwun. Pak Satun juga apa? Thoriqul Jannah. Alhamdulillah. La yakhlu min sittati ahwal. Jadi semua orang yang menempuh jalan menuju akhirat itu tidak terlepas dari 6 kondisi. Ya. Pertama, orang itu lebih dominan ibadahnya, maka disebut sebagai abid. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang dominan keilmuannya, itu disebut alim, ulama ya. Kemudian ada orang itu dominan belajarnya, disebut muta'alim, belajar. Hidupnya belajar ya. Ada orang itu dominan lebih kepada pekerjaan lain, dia disebut hakim atau penguasa. Ini zikirnya beda-beda. Kemudian ada juga yang muhtarif. Muhtarif itu pekerja. Ya. Kemudian yang ketujuh, mustaghriqan bimahabbatillah. Dia yang larut cinta kepada Allah, sibuk kepada Allah dengan Allah ya, daripada yang lainnya. Nah, 7 ini zikirnya beda-beda. Kalau disamakan itu mendolimi orang. Karena kesempatan, tenaganya, waktunya berbeda satu dengan yang lain. Gitu ya. Nah, yang pertama, kalau dia lebih kepada seorang abid, ya, al-abid adalah al-munqati anil asyghali kulliha ila ta'abbud. Memutus hubungan semuanya, kesibukan itu hanya untuk ibadah saja. Fahada yasta'milu ma dzakarna minal aurad. Orang yang seperti ini berarti waktunya kan banyak. Nah, dia bisa menggunakan wirid-wirid yang tadi di atas disebutkan. Dibaca semua pun bisa karena waktunya banyak. Wa qad takhtalifu wadhaifuhu. Kadang wadifah juga jadi istilah dipakai di tasawuf ya. Wadifah itu kewajiban. Apa yang dibaca ya, harian gitu. Nah, itu berbeda-beda. Faqad kanat ahwalul muta'abbidin minas salaf mukhtalifah, karena kondisi masing-masing abid pun itu berbeda satu dengan yang lain. Di antaranya misalnya di sini faminhum, ada yang orang abid itu, orang yang ahli ibadah itu dia dominan lebih banyak baca Quran. Ala halihi ya, dia lebih dominan untuk baca. Sampai misalnya hatam sehari. Ya karena fokus, nggak ada kegiatan lain. Paling kegiatannya diputus, sholat, makan, udah. Baca lagi, sholat, makan, baca lagi. Ya. Jadi waktunya banyak. Sehingga sehari bisa, atau bahkan kadang 2 hatam. Atau mungkin 3, dan seterusnya ya. Artinya dia maksimal dalam satu ibadah. Nah, ada juga abid yang lain, ahli ibadah yang lain, dia lebih banyak untuk baca tasbih. Ya kemana-mana tasbih tok yang dibaca ini. Subhanallah, subhanallah. Atau yang lengkap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah.
Jadi beda-beda. Kemudian ada juga misalnya abid itu lebih dominan sholat. Dia sangat suka sholat kok gitu isinya harinya itu kan. Wa minhum man yuksiru tawaf. Ada juga yang banyak tawaf aja isinya itu harinya itu. Nah, gitu ya. Itu jika misalnya waktunya apa namanya yang dia lebih dominan ibadah, itu pun beda-beda dari satu ahli ibadah dengan yang lain. Nggak bisa disamakan. Maka mudah-mudahan beda-beda kegiatan atau beda-beda ibadah itu yang menjadi amal unggulan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kan itu ya. Bagaimana kita mencari amal unggulan masing-masing kita. Kemudian kita pastikan itu karena Allah, mudah-mudahan itu yang diterima. Kemudian fa'ingkila famal aula. Nah ya. Terus apa yang lebih baik untuk waktu-waktu yang ada itu, wirid yang mana yang paling baik? Nah, ini ya. Beliau menyampaikan, fa'lam anna qira'atal Qur'an fi sholati qa'iman ma'a tadabbur yajma'ul jami'. Ketahuilah bahwa membaca Al-Qur'an dalam sholat, bukan di luar sholat. Membaca Al-Qur'an di dalam sholat, tapi dengan disertai tadabbur, itu akan menggabungkan semua yang tadi itu. Ya kan? Membaca Al-Quran di dalam sholat disertai tadabbur itu akan menggabungkan semua bentuk ibadah yang lain tadi. Walakin rubbama, tapi bisa jadi asurat al-muadzabah ala dzalik. Bisa jadi orang itu kesulitan untuk melestarikan ibadah itu tiap hari begitu kan. Sulit gitu kan? Karena kondisi beda-beda. Wal afdal, maka yang lebih utama yakhtalifu bi ikhtilafi halis syakhs. Jadi nggak bisa dipastikan satu versi itu, nggak bisa. Orang beda-beda. Maka yang lebih utama berbeda dari satu orang dengan keadaan orang yang lain. Karena tujuan wirid itu apa sih? Tujuan wirid itu kan bukan banyaknya diucapkan atau banyaknya dikerjakan. Tapi tujuan wirid itu kan tazkiyatul qalbi wa tadhiruhu. Ya kan? Tujuan wirid itu ini namanya fikhul maqasid ya, fikih tujuan. Tujuan ibadah itu apa? Ya. Jadi maksud dari wirid itu, tujuan wirid itu adalah pensucian hati ya dan pembersihan. Nah, itu kan tujuannya. Maka menuju tujuan itu kadang orang beda-beda. Ya. Falyanzuril murid ma yarahu asyad ta'thiran fihi falyuwadzib alaihi. Maka seorang murid atau kita semua umat Islam ya, tidak hanya tertentu yang belajar tasawuf saja, tidak ya. Semua murid itu, orang yang ingin mendekat kepada Allah itu hendaknya melihat apa yang paling berpengaruh pada hatinya, ya, itu yang hendaknya dikerjakan terus-menerus. Yuwadzib ini yang dikerjakan. Dari sekian banyak ibadah ya. Bukan berarti kok meninggalkan ibadah yang lain, tidak begitu. Tapi apa titik ibadah yang kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa enjoy, tidak terpaksa ya melaksanakan, dan merasa hatinya jadi hadir, jadi baik. Itu yang coba dicari masing-masing. Nah, itu yang kemudian kita pastikan kita kerjakan harian ya. Karena orang bisa hatinya hadir itu beda-beda. Dia akan ketemu bisa jadi di pintu sholat. Dia akan ketemu di pintu puasa, ketemu di pintu sedekah, ketemu di pintu macam-macam, orang itu beda-beda. Ketemu di pintu mengajar begini, ketemu di pintu belajar, beda-beda. Ya itu yang kemudian hendaknya dijadikan amal unggulannya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau ini ikhlas karenamu ya Allah, maka ampuni aku. Itu kan bagian dari tawasul, boleh ya. Tawasul dengan amal soleh itu boleh. Seperti kisahnya 3 orang yang terjebak dalam gua, nggak bisa keluar, masing-masing ingat amal yang paling ikhlas karena Allah. Ini kisah sangat masyhur di Riyadhus Shalihin, terjadi sebelum masa Nabi Muhammad. Nah, jadi masing-masing cari mana titik yang dia merasa
nyaman, merasa dekat dengan Allah, itu diperbanyak. Fa idza ahassa bimalal, kemudian wajar manusia namanya ya, wa khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Jika dia merasa bosan, intaqala anhu ila ghairi, maka berpindah kepada ibadah yang lain. Maka ibadah itu jamaah sekalian, kenapa dijadikan variatif? Supaya kita saat bosan itu bisa pilih yang lain, gitu kan? Orang sholat seharian terus, sholat sunnah seharian, bosan. Tiap hari begitu, full seluruh harinya, malamnya sholat aja, ya bosan. Termasuk itikaf misalnya, diisi baca Quran, tok ya bosan ya. Ganti dengan zikir tasbih, ganti dengan sholat, ganti gitu. Banyak versi dan belum bisa kita ganti-ganti ya. Karena memang ciri manusia itu bosan. Kemudian dengan yang monoton itu bosan biasanya. Ciri manusia halu'a ya, halu'a itu mau enak, mau susah itu mengeluh gitu ya. Ciri manusia. Nah, itu yang perlu kita kondisikan termasuk dalam ibadah. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Idza wajadta qalbaka fil qiyam fala tarka." Ini diantaranya nasihat beliau saja ya, tidak bukan termasuk, bukan sunnah, bukan hadis ya. Jika misalnya jika kamu mendapatkan hatimu saat berdiri, maka jangan ruku. Artinya agak lama di situ. Meskipun sholat itu kan butuh keseimbangan. Jadi tidak misalnya berdirinya lama, kemudian rukuknya sebentar. Nggak begitu juga. Sholat itu diantaranya seimbang ya. Berdiri berapa, kemudian rukuknya berapa, sujud berapa. Kalau mau dari awal lama, ya lama semua. Rukuknya lama, sujudnya lama. Nah, jadi misalnya tidak kurang pas jika misalnya sujud akhir itu dilamakan sementara sujud sebelumnya pendek. Nah, itu nggak imbang namanya. Nah, tapi nasihat beliau ini, jika merasa hatinya hadir di saat berdiri, nikmati gitu, maksudnya gitu ya ini. Nikmati, jangan buru-buru ruku. Gitu. Nah, kemudian wa idza wajadtahu fir ruku, jika kamu pas merasa dekat, merasa nyaman, merasa ikhlas saat ruku, maka jangan buru-buru diangkat. Nikmati gitu, nikmati saat hati hadir itu. Nah, itu nasihatnya itu sebenarnya. Kalau lamanya, afdolnya diimbangkan antara satu gerakan sholat dengan yang lain. Nah, ini bagi yang ahli ibadah ya. Jadi wiridnya seperti itu. Nah, kemudian bagi seorang alim, seorang ulama, ini wiridnya bisa berbeda. Coba yang kedua ini. Seorang ulama alladzi yantafi'un nas bi'ilmihi, ada yang banyak orang bisa mengambil manfaat dari ilmunya dalam fatwa atau dalam mengajar atau dalam menulis atau dalam mengingatkan ya. Maka tartibuhu fil aurat yukhalif, urutan wiridnya itu berbeda dengan seorang abid. Kasus yang sebelumnya di halaman berapa itu? Saat Imam Malik dinasihati oleh ahli ibadah, itu kan berbeda. Jawaban Imam Malik ya berbeda, bahwa mudah-mudahan masing-masing dari kita ini dalam kebaikan. Gitu ya. Karena apa yang kamu rasakan itu berbeda dengan yang aku rasakan. Itu jawaban Imam Malik kan di halaman berapa sebelumnya. Fa'innahu yahtaju ilal mutala'a fil kutub. Karena seorang ulama ini, dia kan butuh waktu untuk baca buku, ya kan? Mengulas ilmunya, menganalisa dan seterusnya, itu kan butuh waktu. Termasuk tasnif, tasnif itu menulis buku ya. Wal ifadah dan memberi manfaat. Ini kan butuh waktu. Fa inistaghraqal awqat fi dzalik. Ya. Fa huwa afdal ma yastagil bihi ba'dal maktubat. Ya.
memfokuskan untuk hal yang manfaat bagi orang lain seperti itu, menulis, membaca, menganalisa, dan seterusnya, itu bagian dari wirid. Afdal ma yastagil bihi, itu adalah hal yang paling utama bagi dia untuk dilaksanakan setelah sholat wajib. Ya. Karena kalau tidak melakukan itu, nanti mungkin apa yang akan disampaikan itu kan tidak berdasarkan dari hasil bacaannya, itu hanya lintasan pikiran dan seterusnya. Itu tidak kuat gitu ya. Maka wiridnya itu mungkin tidak berzikir baca doa, tapi bisa untuk baca kitab, baca buku ya, baca buku yang lain dan seterusnya, menganalisa, menelaah dan seterusnya ya. Wa inna ma na'ni bil ilmi al muqaddam 'ala al ibadah alladhi yarghabu fil akhirah. Ya. Jadi maksudnya dia ilmunya didahulukan daripada ibadah personal ya, karena ibadah yang manfaatnya lebih luas itu lebih ibadah juga nilainya. Maka jangan lupa bahwa belajar begini ya ibadah ini. Alal ibadah allati yarghabu fil akhirah wa yu'inu ala suluki tariqiha, dan menelaah dan seterusnya itu akan membantu dia ya untuk jalan di jalan keulamaan ini. Wal aula bil alim aidan. Nah, seorang ulama itu harus membagi waktunya. Li'anna istighraqal awqat fil ilmi la tasbir alaihi nafs. Karena biasanya menghabiskan waktu dalam ilmu itu juga sama berat. Jiwa itu nggak sabar di situ. Tadi ya, manusia itu fitrahnya bosen gitu. Satu amalan itu dia bosen, butuh beralih ke amalan lain sebentar. Itu maksud libur kan begitu ya. Libur itu pindah aktivitas. Istirahat sebentar, nanti balik lagi. Aktivitas yang lain balik lagi. Gitu ya. Nah, tadi ahli ibadah juga bisa bosan. Harus pindah kepada ibadah yang lain. Ilmu juga bisa. Bisa bosan. Hadis ada yang dibaca. Bosan. Pindah nanti ke tafsir. Bisa ya. Bosan lagi pindah ke akhlak. Nanti pindah lagi ke misalnya fikih, usul fikih dan seterusnya. Gitu ya. Fayam bagi an yakhussa ma ba'da subhi ila tulu'i syamsi bil adhkari wal awrati ala ma dzakarna. Hendaknya seorang ulama itu setelah subuh sampai terbit matahari itu dengan zikir bacaan yang kami sebutkan. Baru setelah terbit matahari sampai waktu duha itu dia fokus untuk memberi manfaat dan mengajar. Ini beda-beda juga. Kondisi orang beda-beda. Kadang mengajar tidak hanya pagi, tapi siang juga bisa. Nah, artinya dia punya jadwal gitu ya. Fa illam yakun indahu man yata'alam, kalau misalnya belum ada yang belajar sama dia, sarafa dzalika zaman ila tafkiri fil ulum. Kalau masih jeda belum mengajar, maka hendaknya waktu itu dipakai untuk berpikir di ilmu itu. Mendalami, menelaah lagi, menganalisa, ya, menyimpulkan, dan seterusnya ya. Nah itu dia ibadah begitu. Fa inna safa'al qalbi ba'dal faraghi minadz dzikri, karena kebersihan hati setelah selesai berzikir dan sebelum beraktivitas dengan kesibukan dunia itu akan membantu ya at-tafattun, itu kejeniusan dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita setelah zikir itu dipakai sebentar untuk mengulang ya ilmu yang dia kuasai. Nah, itu biasanya membantu untuk bisa jadi Allah akan membuka pintu hikmah lain kepada orang ini yang tidak dibuka kepada orang lain. Ya, karena hikmah itu tadi ya, hikmah itu kadang dibuka oleh Allah kepada orang yang mungkin menurut kita rendah di jalanan, tapi dia ada hikmah di situ dan kita berhak mengambil kalau kita dapat. Ya, hikmah itu dibuka oleh Allah kepada banyak orang.
dengan kondisi beda-beda ya. Nah, termasuk saat kita belajar, misalnya kitab yang dibacakan sama, hadis yang dibaca sama, tapi kadang akan muncul dari seseorang itu sesuatu yang kayaknya baru gitu, belum pernah disampaikan sebelumnya, bisa jadi begitu. Nah, itu diantaranya bantuannya saat seperti ini. Jadi, kalau hanya dibaca kulitnya, ya sulit, gitu. Butuh didalami, dikaji ulang, dianalisa, disimpulkan. Itu mungkin ada bantuan ilham dari Allah untuk mendalami itu. Ya. Tsumma min sahwatin nahar, kemudian masuk agak siang sampai asar, itu untuk menulis dan membaca. Mutolaah itu membaca tapi mendalami. La yatruk dzalika illa fi waqtin akal, tidak meninggalkan waktu kecuali hanya makan, bersuci, atau sholat wajib ya, atau tidur siang, qailulah sebentar. Nah, itu zikirnya begitu. Beda sama tadi yang disebut di atas kan. Ada doa ini, antara duha sampai siang doanya ini. Nah, kalau dipaksakan sama ya nggak sempat nulis ya, nggak sempat baca itu. Kalau alim dan abid disamakan. Nah, kemudian dari asar sampai sore ya, sampai menjelang maghrib itu mendengar mayakra alaihi min tafsir, mendengar apa yang dibaca dari tafsir, hadis, ilmu yang bermanfaat. Wa minal isfirar ilal ghurub, dari sore hampir maghrib sampai terbenam itu baru istighfar dan tasbih. Gitu ya. Fayakun wirduhul awal min amalil lisan. Wirid pertama dari perbuatan lisan dengan zikir ucapan. Dan wirid yang kedua, amalul qalbi, yaitu perbuatan hati dan berpikir. Nah, karena berpikir ini kalau tidak dibiasakan, berat berpikir ya. Ada yang mungkin lebih berat berpikir atau lebih berat mencangkul. Sama-sama capek ya. Berpikir itu capek tapi nggak ada aktivitas fisik ya. Mencangkul itu capek juga, tapi dibuat istirahat tidur mungkin selesai. Nah, berpikir ini kadang terbawa sampai tidur. Ada capek tenaga dan capek pikiran, beda ya. Watsani fi amalil qalbi bitafkir, watsalis fi amalil aini. Yang ketiga itu perbuatan ya, ibadah mata, tangan, mutolaah, menulis. Baca itu kan butuh mata ya. Kemudian menulis juga butuh tangan. Menganalisa, menyimpulkan, berpikir, itu juga butuh. Ini bagian dari zikirnya tadi ulama. Jadi pintunya pertama, tahapannya pertama lisan, kedua hati dan pikiran, ketiga ada gerakan ya, mata, tangan. Yang keempat setelah asar, fi amalis sam'i, mendengar. Itu pindah-pindahnya begitu kalau dia seorang alim. Litatarawah al-ainu wal yad, supaya mata dan tangannya istirahat. Sekarang mendengar. Fa inal mutalaah wa nasakh ba'dal asri rubbama adarra bil ain. Karena membaca dan menulis setelah asar itu bisa jadi akan membahayakan mata zaman itu karena belum ada lampu. Ya, kalau sudah gelap, untuk baca dan nulis di waktu maghrib itu membahayakan mata. Nah, akhirnya pindah kepada mendengar. Nah, gitu ya. Itu wiridnya seorang ulama. Ya. Seorang ulama. Nah, kalaupun di sela-sela itu dia mampu untuk terus berpikir hatinya, ya afdal lagi, lebih bagus lagi. Nah, mungkin itu sementara yang bisa disampaikan. Masih ada berikutnya, bagaimana zikirnya seorang pelajar. Dari 7 tadi masih 2 yang disampaikan ya. Zikirnya seorang abid lebih banyak kepada ibadah personal dengan membaca maupun melaksanakan.
tapi pikirnya seorang alim berbeda karena kesempatan, waktunya, tenaganya berbeda, tujuannya berbeda ya untuk mendalami ilmunya ya dan kemudian memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh ibadah kita, dan kita selalu diridhai oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syafa'in li 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahlim 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil 'adza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz, Pak Sa'dun, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Pak.